Brankas elektronik besar berlapis beton ini sangat sulit dibobol. Lokasinya ada di area penyimpanan super modern yang sangat terlindungi. Area di sekitarnya juga dipenuhi dengan sensor gerak. Siapapun pasti akan langsung terlacak melalui berbagai kamera pengintai. Dan kalau ada yang berani nyusup ke situ, dia harus berhadapan dengan penjaga terlatih. Penyimpanan ini berlokasi di Louisville, Kentucky. Dan di situ ada barang berharga yang nilainya sampai triliunan rupiah. Eits, jangan salah dulu. Itu bukan berlian maupun perhiasan mewah kok. Tapi di situ ada sehelai kertas lusuh berisi resep ayam goreng KFC. Saat ini, modal kepemilikan perusahaan tersebut sekitar 142,5 triliun rupiah. Dan formula resepnya dibuat pada tahun 1940-an. Saat itu, cuma ada 2 eksekutif KFC yang tahu persis semua bumbu yang dipakai untuk mengolahnya. Jenis bumbunya memang nggak dirahasiakan, tapi yang menjadi rahasia justru takaran, suhu, dan durasi memasaknya. Kerahasiaannya memang sangat dijaga ketat, sampai-sampai mereka bikin campuran bumbunya di berbagai tempat di Amerika Serikat. Cara bikin kentang goreng McDonald's emang kelihatan gampang banget ya, tapi nggak ada yang bisa menyamai kelezatannya kan? Chef berbintang Michelin pun menyukai makanan ini. Salah satu pimpinan McDonald's bilang mereka memakai kentang merah kecoklatan yang banyak mengandung zat tepung. Lalu mereka menyimpan kentang ini dalam kondisi khusus, kemudian memproses dan mengangkutnya secara unik agar cita rasanya tetap terjaga di seluruh dunia. Mereka juga memakai garam halus khusus untuk menghasilkan rasa yang istimewa. Resep ini memang kelihatan sangat jelas, tapi sangat sulit ditiru. Mereka juga nggak ngebocorin suhu memasaknya. Cuma karyawan mereka yang tahu persis durasi menggorengnya. Emang minyaknya seistimewa apa sih? Lalu gimana dengan suhu pendinginannya? Semuanya jadi rahasia. Nah, kentangnya ini dipanggang terlebih dahulu, lalu dibekukan dan digoreng lagi dalam minyak panas. Seperti dalam rumus matematika, satu kesalahan saja bisa ngilangin cita rasa khasnya. Banyak orang juga penasaran dengan resep McDonald's yang satu ini, yaitu saus unik yang dipadukan dengan burger Big Mac andalan. Banyak orang bilang kalau saus ini mirip seperti variasi saus Thousand Island, tapi nggak ada yang tahu pasti sih. Coca-Cola juga sangat terkenal, tapi sulit dipercaya juga ya kalau resepnya nggak ada yang tahu pasti. Tiap tahun hampir selalu ada pihak yang ngebocorin formulanya, tapi resep khasnya itu sangat sulit ditebak. Apoteker John Pemberton pertama kali membuat minuman ini pada tahun 1886, lalu menjual resepnya seharga 35,6 juta rupiah. Setelah itu resepnya mulai dimodifikasi. Dan sejak akhir abad ke-19, nggak ada yang bisa niru resep rahasianya. Banyak orang memang tahu bahannya, tapi nggak ada yang bisa membuatnya dengan takaran yang pas. Konon, cuma ada 2 manajer di perusahaan itu yang tahu rahasianya dan lembaran kertas formulanya tersimpan di brankas bank khusus di Atlanta. Kalau ini sih cuma mitos, tapi minuman khas ini telah bikin perusahaannya meraup keuntungan hampir 470 triliun rupiah setiap tahun. Saat salinan resepnya dibuat, mereka nggak bisa mengangkutnya dengan alat transportasi yang sama. Jadi, tiap resepnya diangkut dengan pesawat yang berbeda. Siapapun yang berani ngebocorin rahasia resep ini akan menerima sanksi keras, bahkan bisa dibuih selama bertahun-tahun. Kerahasiaan resep Dr. Pepper pun masih dalam satu level. Memang nggak ada yang tahu pasti sih, tapi menurut rumor, resepnya terdiri dari 2 bagian. Dan masing-masing resep disembunyiin di dalam kotak besi di 2 tempat penyimpanan yang berlokasi di Amerika. Resep ini dibuat pada tahun 1885 oleh apoteker Charles Alderton di Texas. Dia suka bereksperimen dengan sirup buah dan air karbonasi. Dan setelah berkali-kali nyoba, akhirnya dia berhasil menciptakan rasa legendaris itu. Gak seperti resep rahasia lain, cita rasa Dr. Pepper sulit dipahami karena minuman ini terdiri dari 23 jenis komponen dengan rasa yang berbeda-beda. Menurut mitos, minuman ini terbuat dari jus prune, tapi para eksekutif perusahaan mengklaim kalau Dr. Pepper nggak termasuk dalam daftar 23 komponen itu.
Pada tahun 2009, buku akuntansi lama milik Charles Alderton telah ditemukan dan di dalamnya berisi formula rahasia. Tapi pihak manajemen perusahaan menyatakan resep itu kurang tepat. Perusahaan Skotlandia yang memproduksi Iron Brew menegaskan kalau produk tersebut dirilis pada tahun 1901, tapi penyebutan namanya sudah muncul di catatan yang lebih awal. Perusahaan asal Inggris Stevenson & Howell juga merilis minuman dengan nama ini pada tahun 1898. Tapi sebelum itu, perusahaan bahan kimia asal New York pertama kali memasarkan minuman dengan nama Iron Brew pada bulan Agustus 1889. Perdebatan soal penemuan minuman ini masih berlangsung sengit hingga sekarang, tapi nggak ada yang bisa meniru resepnya loh. Orang Skotlandia mengklaim telah membuat resep asli minuman ini yang nggak ada kaitannya dengan Inggris maupun New York. Sejak abad ke-20, resepnya telah dijaga ketat dan cuma diwariskan secara turun-temurun. Minuman aslinya mengandung 32 jenis bahan dan formula pembuatannya cuma diketahui oleh segelintir orang. Krispy Kreme juga membuat donat mengikuti formula rahasia mereka. Konon, resep aslinya terdiri dari putih telur kocok, kentang tumbuk, gula, susu skim, dan adonan kering yang unik. Tapi lagi-lagi, rahasia utamanya nggak terdapat pada bahannya, tapi pada formula pembuatannya. Resep persisnya disembunyikan dalam brankas perusahaan Winston-Salem dan cuma karyawan perusahaan terpilih yang bisa mengaksesnya. Adonan donat kering cuma diproduksi di satu pabrik dan menariknya, rahasia ini nggak cuma diketahui oleh anggota keluarga maupun para direktur. Para karyawan terbaik mereka juga mengetahuinya. Seorang chef dari New Orleans telah menemukan resep tersebut, lalu dia menjualnya ke pengusaha yang mendirikan Krispy Kreme. Oh ya, perusahaan ini pernah memproduksi salah satu donat termahal di dunia. Produk mereka diperkenalkan dalam Pekan Donat Nasional di Inggris Raya. Donat ini dibanderol dengan harga 18,5 juta rupiah karena di dalamnya terdapat krim unik mahal, raspberry, selai marmalade, sampainya mewah, dan taburan emas asli. Donat ini juga dilapisi daun emas 24 karat dan serbuk emas 23 karat. Dan kerennya lagi, di dalamnya juga ada berlian yang bisa dimakan. Saus tomat Heinz asli cuma terdiri dari 5 bahan, yaitu tomat, cuka, gula, garam, dan ekstrak rempah. Henry Heinz membuat saus ini pada tahun 1867 dan selama ini resepnya masih nggak banyak berubah. Malahan diyakini cuma ada 9 orang di dunia ini yang tahu resep rahasianya. Lokasi penyimpanan formula itu nggak diketahui publik. Rahasia ini cuma diturunkan di kalangan anggota keluarga dan pihak manajemen teratasnya. Oke, ini dia fakta menarik seputar hidangan termahal di dunia. Salah satu burger termahal di dunia memakai daging sapi Jepang mahal yang dimasak dalam minyak truffle putih. Potongan dagingnya diberi 10 jenis bumbu dan garam Pasifik asap. Burger ini diberi keju cheddar, jamur truffle hitam, dan telur puyuh ceplok, kemudian disajikan dengan roti manis super lembut beserta minyak truffle putih, krim, dan kaviar. Pembeli donat ini akan diberi tusuk gigi dari emas murni bertatakan berlian. Kamu bisa menikmati hidangan ini di restoran hotel bergengsi di New York, tapi sebelum menikmati donat sultan ini, kamu harus bayar dulu seharga 4,2 juta rupiah. Pada tahun 2011, seorang chef asal Inggris membuat hidangan penutup super mahal. Dia bikin puding coklat seharga 500 juta rupiah. Puding ini terbuat dari coklat kualitas terbaik, daun emas, kaviar, dan berlian. Tampilannya mirip telur Fabergé berlapis jeli sampahnya dan emas, tapi semua bahannya bisa dimakan. Kamu nggak bisa datang langsung untuk menyantapnya karena hidangan ini perlu dimasak dalam waktu yang lama. Jadi, kamu perlu pesan dulu minimal 2 minggu sebelumnya. Hidangan penutup super mahal yang satu ini juga hampir seharga 357 juta. Kamu bisa memesannya di salah satu restoran mahal New York di Upper East Side. Makanan ini terbuat dari 28 jenis kakao dengan hiasan bongkahan emas dan 5 gram emas 23 karat yang bisa dimakan. Hidangan ini disajikan dalam gelas goblet emas dan kamu bisa menyantapnya dengan sendok emas murni berhiaskan berlian hitam putih langka.
Golden Phoenix disebut-sebut sebagai salah satu cupcake termahal di dunia. Kamu bisa menikmatinya di salah satu kafe di Dubai dan harganya sekitar 14,3 juta rupiah. Resep cupcake mahal ini terdiri dari coklat Italia mahal dan lembaran emas 23 karat yang bisa dimakan. Kue ini juga dihiasi dengan stroberi organik dengan taburan serbuk emas yang bisa dimakan. Dan kalau kamu mau menikmati cupcake ini, kamu harus pesan 48 jam sebelumnya. Tapi wajar juga sih, karena kue ini dihidangkan dalam penyangga emas 24 karat. Salah satu pizza termahal di dunia berasal dari Italia dan dibuat untuk porsi 2 orang. Adonan yang dipakai harus mengembang dan didiamkan selama beberapa hari. Isian pizzanya terdiri dari 3 jenis kaviar. Pembuatnya juga nambahin 7 jenis keju dan lobster yang didatangkan dari pesisir Norwegia. Di Italia, kamu bisa pesan pizza super duper murah ini seharga 171 juta rupiah.